Surat Yasin ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Al-Quran itu kalau tidak Makkiyah, Madaniyah. Kalau tidak turun di Mekah, dia di Madinah. Dua kota. Nah, surat Yasin ini Allah turunkan di kota Mekah, maka disebut dia adalah surah Makkiyatun, surat yang turun di kota Mekah. Sebab daripada turun surat Yasin ini apa sebabnya? Wa sababu nuzuliha innal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sebab turunnya surat Yasin ini adalah ketika itu innal kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu mengatakan inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Kata orang-orang kafir, Muhammad itu sungguh bukanlah seorang nabi dan juga roh. Kata orang-orang kafir itu. Lalu siapa? Bal huwa yatimu Abi Thalib. Tapi Muhammad itu hanya anak yatim yang diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Diasuh kemudian oleh pamannya, yaitu Abu. Kata orang kafir ya begitu. Muhammad itu hanya anak yatim yang diasuh Abu Thalib. Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Lalu wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allamal ilma minal muallim. Dan Muhammad itu tidak pernah pergi ke perpustakaan, cek urang mah. Tidak pernah baca-baca buku. Wa ma ta'allamal ilma. Muhammad ini tidak pernah belajar ilmu minal muallim, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyan. Kata orang kafir, fa kaifa yasiru nabiyan. Bagaimana mungkin Muhammad ini bisa menjadi seorang nabi? Hanya seorang anak yatim, tidak pernah belajar ke perpustakaan, tidak pernah belajar kepada seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyan. Bagaimana mungkin Muhammad itu bisa menjadi seorang nabi dan juga rasul? Itu kata orang-orang kafir. Fakanal kuffar, maka oleh sebab itu fakanal kuffaru musirrina fi inkarihim. Mereka ini semakin menjadi-jadi, semakin menggila-gila dalam kekafiran mereka, dalam kemungkaran mereka kepada Nabi Muhammad. Karena mengetahui Nabi Muhammad gak pernah belajar kepada seorang guru, gak pernah baca-baca buku. Karena wilayah kenabian, wilayah kerasulan itu adalah hadratul ilahiyah, adalah kehadirat Tuhan, hadirat dari Allah. Lalu yang kalau pakai akal, cek urang mah moal kaharti atuh jadi seorang nabi, nggak bisa. Tapi guru Nabi Muhammad, guru para nabi, guru para rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan para nabi, IQ para nabi, nabi bisa dengan argumentasinya, nabi tidak bisa maca, ujug-ujug bisa maca. Ini disebabkan yang mengajarkan para nabi itu adalah Allah, bukan sasaha. Tapi orang-orang kafir itu yang mereka beranggapan bahwasanya secara logis nabi itu tidak pernah belajar kepada seorang guru, tidak pernah mendatangi perpustakaan, membaca buku-buku. Maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi dan juga rasul? Maka orang kafir itu semakin menggila-gila dalam kekafirannya. Lalu apa yang terjadi? Faraddallahu ta'ala qaulal kuffar. Allah langsung yang membantah ucapan orang-orang kafir dengan apa? Wa anzala hadhihi surah, dengan menurunkan surat Yasin ini. Mana bantahannya? Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, pastilah dari sebagian orang-orang yang diutus. Nah, ini berarti bantahan bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukanlah seorang nabi dan juga rasul. Tidak hanya itu,
wa syahida bidzatihi al-jalil, bahkan Allah menyaksikan dengan zatnya yang agung, ala risalatihi, atas kerasulan Muhammad, wa nubuwatihi, dan pangkat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Allah berfirman, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, in ankaro. Jadi seakan-akan Allah itu mengatakan, faqala, maka seakan-akan Allah itu mengatakan, ya Muhammadu in ankaral kuffar risalataka fala tagtam bidzalika. Wahai Muhammad, kalau seandainya orang-orang kafir itu mengingkari kerasulan engkau, mengingkari kenabian engkau, maka janganlah kamu bersedih bidzalika, atas kekafiran mereka, atas kemunkaran mereka. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, kata Allah, aku bersaksi, aku menyaksikan bahwasanya engkau itu adalah sebagian orang-orang yang diutus oleh aku, yaitu Allah, kata Allah. Terus falamma kanat hadhihi surah, maka adanya surat ini dalatan, sebagai dalil, bukti, wa syahidatan, saksi, ala risalatihi, atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fala jarma innaha sarat qalbal Quran, maka tidak diragukan lagi, pastilah bahwa surat Yasin ini menjadi hatinya Al-Quran, intisarinya Al-Quran. Itu surat Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Intisari daripada Al-Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kata Nabi SAW, qala alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu itu ada hati, punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Waman qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin tersebut, kataballahu lahu qira'atal Qur'an asyra marrah, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah catatkan baginya itu pahala membaca Al-Quran 10 kali. Urang maca Yasin sakali unggal isuk lamun teu sare, ku Allah bakal dicatat pahala 10 kali hatam Al-Quran. Luar biasa. Apa urang mah sare euy, keur maca Yasin teh nya moal meunang hari kitu mah. Nah, udah sare. Dahsyat Yasin ke dihareup dijelaskeun. Keutamaan maca Yasin teh komok keur zaman corona kos kieu. Aya dihareup geus dijelaskeun. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim bil hamdalah.